Politik luar negeri Indonesia. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bebas artinya Indonesia bebas dari ikatan-ikatan apapun dari kekuatan dunia yang saling bertentangan. Sedangkan aktif bermakna Indonesia bersikap aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional, terutama usaha untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga tahun 1959, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi sistem politik Eropa Barat yang dikenalkan Belanda. Pada saat itu, isi konstitusi banyak meniru ide-ide demokrasi liberal. Adapun konstitusi yang berlaku tersebut ialah UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Isi UUDS 1950 memberi peluang untuk berdirinya banyak partai atau multipartai dan penerapan sistem kabinet parlementer. Ketika sistem kabinet parlementer diterapkan, sudah 7 kali terjadi pergantian kabinet dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, negara amat sulit untuk melakukan program pembangunan. Hal ini diperparah dengan munculnya pemberontakan di daerah-daerah sebagai gerakan separatis. Akibatnya, perhatian politik Republik Indonesia lebih ditunjukkan kepada kepentingan politik dalam negeri, sehingga politik luar negeri bebas aktif cukup sulit untuk dilaksanakan. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1965, atau yang dikenal dengan nama pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih banyak mengarah kepada politik konfrontasi. Politik konfrontasi ditunjukkan kepada negara-negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Penerapan politik konfrontasi jelas sekali bertentangan dengan tujuan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Adanya penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak bisa bergerak secara leluasa. Ruang gerak diplomasi Indonesia cenderung mendekati negara-negara komunis. Situasi demikian sangat menguntungkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Beberapa kebijakan politik yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia yang dinilai menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif adalah, yaitu Presiden Soekarno mengemukakan pandangan tentang kekuatan politik dunia yang berlawanan, yaitu All Established Force atau OLDEFO, yang bermakna kekuatan lama yang telah mapan. Anggotanya terdiri dari negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda.
Kemudian New Emerging Force atau NEVO yang bermakna kekuatan baru yang sedang muncul. Anggotanya meliputi negara-negara progresif revolusioner yang anti-imperialis dan anti-kolonialis seperti Indonesia, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, Rusia, Polandia, dan Rumania. Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok NEVO cenderung menjauhi negara-negara blok barat dan menjalin hubungan erat dengan blok timur. Tindakan ini jelas merupakan pengingkaran terhadap prinsip bebas dari ikatan blok dunia. Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yaitu politik yang mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan bangsa. Indonesia ingin menempatkan diri pada kedudukan terkemuka di kalangan negara NEVO. Demi melaksanakan politik ini, Indonesia membuat proyek-proyek raksasa politik seperti membangun Monumen Nasional atau Monas dan menyelenggarakan Games of the New Emerging Force atau GANEVO di Jakarta pada tanggal 10 hingga tanggal 22 November tahun 1963. GANEVO merupakan pesta olahraga akbar di Indonesia yang diikuti negara-negara NEVO. Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi-Peking-Pyongyang. Terbentuknya poros semacam ini menyeret Indonesia semakin mendekatkan diri kepada negara-negara komunis. Di zaman Orde Lama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, politik bebas dan aktif ini cenderung masuk ke blok timur yang berpaham komunis, tentu saja tidak sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 1945. Politik bebas dan aktif Indonesia ini mulai berubah semenjak zaman pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Jadi pada waktu itu Indonesia memutuskan tidak memihak kepada blok timur. Kita ketahui blok timur itu adalah condong ke negara-negara komunis. Ya, jadi pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto, semua yang ada hubungan dengan komunis dihapuskan. Jadi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, paham atau ideologi komunis harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Jadi paham komunis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu lebih layak menggunakan ideologi Pancasila, karena Pancasila menyatukan seluruh bangsa Indonesia.